Apa sih repot-repot bawa makanan bergizi terus ya? Aku itu lagi mencoba untuk makan dengan gizi seimbang. Wah keren, bukannya makanan bergizi itu kadang-kadang mahal ya? Iya sih, maka dari itu masalah gizi itu bukan hanya soal pilihan pribadi, tapi juga tentang kebijakan. Hah? Oh berarti makanan bergizi itu menyangkut dengan politik juga ya? Iya, karena gizi itu juga merupakan hasil dari putusan dari pemerintah. Yuk kita bahas. Prabowo Subianto untuk pertama kalinya mengecek kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rawamangun, Jakarta Timur. Untuk menjalankan program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional telah membangun 85 satuan pelayanan. Badan Gizi Nasional berperan besar menjadi pengelola investasi sumber daya manusia terbesar untuk SDM emas tahun 2045. Menurut UNICEF tahun 1960, politik adalah proses untuk menentukan siapa yang dapat apa, kapan, dan bagaimana. Dalam konteks gizi pula, politik menentukan siapa yang mendapatkan akses makanan bergizi, kapan program gizi diluncurkan, dan bagaimana cara distribusinya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misalnya mengatur agar pembangunan termasuk kesehatan dan gizi direncanakan secara terpadu dari pusat sampai daerah. Provinsi NTT memasukkan penurunan gizi kurang dan gizi buruk dalam RPJMD mereka. Targetnya, balita dengan gizi kurang turun ke 7,64% dan gizi buruk ke 0,76% di tahun 2018. Ada juga Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Gizi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk melakukan kampanye dan intervensi. Tapi tantangan tetap ada seperti anggaran terbatas dan distribusi tidak merata. Makasih ya Bu ya. Tantangan gizi saat ini tidak hanya tentang kekurangan, tapi juga tentang kelebihan atau obesitas. Benar juga. Jadi untuk kalangan remaja dan anak-anak kini lebih terpapar oleh makanan tinggi gula, tinggi garam, dan juga tinggi lemak. Untuk itu pemerintah itu mengatur akannya wajib label informasi gizi. Kemudian pembatasan iklan makanan yang tidak sehat ke anak, edukasi gizi di sekolah, dan standarisasi kantin. Satu bungkus ini ternyata udah melebihi dari 40% dari kalori harian kita. Pantas aja kita tuh kenyang tapi gampang ngantuk. Agar kebijakan gizi dapat berjalan efektif, kita membutuhkan 1. Komitmen politik di semua tingkatan. Yang kedua, komunitas kebijakan gizi yang efektif. Yang ketiga, kerangka internal dan eksternal yang jelas. Yang keempat, dukungan lintas sektor meliputi pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Yang kelima, pemanfaatan nilai dan motivasi budaya lokal. Gizi bukan hanya sekedar urusan individu, melainkan urusan sistemik, dan politik adalah alat untuk menggerakkan sistem itu. Salah satu langkah terbaru pemerintah adalah rencana makan bergizi gratis di sekolah. Ini bukan hanya tentang memberikan makanan secara gratis, tapi juga untuk menentukan dan membentuk bagaimana sih masa depan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Selagi-lagi program yang sebesar dan sebagus ini, kami sebagai kesehatan masyarakat hanya bisa mengawasi dan juga mendukung. Sebagai mahasiswa, kita bisa mengedukasi masyarakat, Mendorong partisipasi sekolah, mendidik domba,
Sekian dari kami, kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih dan bye-bye.